Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja al-haq wa zahqal batil innal batila kana zahuqa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, tidak lupa kita membaca salawat dan salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita tercatat sebagai orang yang akan berbahagia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sejahtera, dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ya kita juga akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kembali melanjutkan kajian kita di dalam program Tarbiyatul Aulad ini. Kita akan mendalami berbagai persoalan yang dibahas dalam buku Tarbiyatul Aulad fil Islam yang ditulis oleh Dr. Nasih Olwan, ya. Dr. Abdullah Nasih Olwan. Pada kesempatan ini kita akan mengangkat sebuah tema yang membahas sebuah tema mengenai menekan perceraian, mencegah kenakalan remaja. Jadi dalam pembahasan kali ini kita akan coba melihat ya, bagaimana kita berupaya meminimalisir atau mencegah timbulnya kenakalan pada anak-anak remaja, pada anak-anak muslim gitu ya, pada anak-anak kita. Salah satu upaya di dalam mencegah timbulnya kenakalan pada anak-anak adalah bagaimana kita bisa menekan ya, kemungkinan terjadinya perceraian yang seringkali perceraian itu kemudian pangkal masalahnya adalah karena kemiskinan. Ya, kalau bercerai kemudian tidak dibarengi dengan kemiskinan, itu relatif masih bisa dikendalikan. Ya, artinya potensi kenakalan remaja masih bisa dihambat. Tetapi ketika sebuah keluarga ya, kemudian didera oleh kemiskinan, lalu kemudian timbul perceraian, ya, perceraian itu dibarengi dengan kemiskinan, maka ini sangat rentan sekali menimbulkan ya, gejala kenakalan pada anak-anak. Ya. Oleh karena itu kemudian menjadi PR ya, dan tanggung jawab ya, PR bagi negara dan tanggung jawab kita sebagai individu, terutama suami, ya, pastikan ya, bahwa ketika Anda akan menikah, ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan materi, kecukupan, ya, harta, sandang, pangan, papan harus dipikirkan. Jadi jangan cuma modal bismillah gitu ya, kupinang dengan bismillah tapi nggak mikirin ya, ini nanti kalau sudah nikah ya sumber makanan dari mana, rumah mau di mana gitu ya, nanti kalau punya anak sekolahnya gimana ya harus dipikirin ya. Ya, itulah yang kemudian yang disebut sebagai konsep maisah ya, mencari penghidupan.
Ya nggak mesti kerja juga, ya boleh dengan bisnis ya. Jadi bukan berarti harus jadi pegawai, ya enggak. Ya, Anda yang punya kemahiran berbisnis ya berbisnis ya, punya kemahiran mengajar ya bekerja sebagai guru ya. Punya keahlian di bidang seni ya buatlah barang-barang seni ya, perkakas dan sebagainya. Ya intinya buat segala sesuatu yang menjadi ikhtiar untuk mendapatkan materi ya untuk mencukupi kebutuhan sandang, pangan, papan dan pulsa. Karena sekarang kalau nggak ada pulsa juga kelimpungan ya. Nah, inilah yang harus kita pahami. Nah, insya Allah kalau itu kemudian tercukupi, terpenuhi gitu ya, insya Allah ya angka perceraian atau kemungkinan terjadinya perceraian bisa kita tekan. Ini harus kita pahami. Nah, sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, Dr. Abdullah Nasilwan mengatakan salah satu faktor mendasar yang menyebabkan terjadinya kenakalan pada anak adalah terjadinya perceraian orang tua. Jadi disinilah kemudian kita harus memahami bahwa jangan sampai kemudian rumah tangga, bahtera rumah tangga kita ya, yang kita bina ini kemudian berujung pada perceraian. Karena berdasarkan kajian, ya berdasarkan penelitian, riset dan sebagainya, ya salah satu penyebab adanya ya fenomena kenakalan ya pada anak-anak atau pada remaja karena orang tua mereka bercerai. Ini. Nah sehingga kemudian ya, jadi disinilah ya orang tua harus berupaya bagaimana dia bisa menenteramkan rumah tangganya dari gejolak yang kemudian akan mengantarnya kepada perceraian. Ya. Apapun itu termasuklah kemudian masalah materi, ya, masalah kekayaan, masalah kecukupan. Ya, karena ketika kemiskinan itu kemudian mendera, ya, melanda, mengikat, ya, lalu kemudian tidak ada solusi konkret mengatasi kemiskinan, ya ditambah lagi ilmu yang kurang, begitu ya. Ya, sehingga perceraian itu kemudian tidak dielakkan. Nah, ketika seorang ibu misalnya, ya, ketika terjadi perceraian misalnya ini ya, antara seorang suami dengan istri, ya, antara ayah dan ibu, biasanya sih umumnya anak akan memilih tinggal bersama dengan ibunya. Ya, tapi ada juga kasus di mana anak kemudian tinggal dengan ayahnya. Gitu ya. Nah, kalau dari ketika anak misalnya memilih tinggal bersama dengan ibunya, lalu kemudian dalam proses perceraian itu si ibu tidak mendapatkan nafkah yang cukup dari suaminya, mantan suaminya, gitu ya, dari ayahnya si anak, maka tentu ya si ibu ya yang disebut dengan single parent ya karena perceraian terpaksa dia harus bekerja. Ketika dia bekerja tentu kalau anaknya masih kecil ya, atau belum mandiri ya dia harus meninggalkan anak itu. Maka kemudian ya umumnya yang terjadi ya ketika anak-anak ini ya, ditinggal oleh ibunya ya apalagi dia tidak ada ayahnya karena ayahnya sudah cerai dengan ibunya, maka kemudian anak ini akan ya, bermain dengan lingkungannya. Kalau lingkungannya baik ya alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau lingkungan tempat dia tinggal lingkungan yang tidak baik ya, maka anak ini akan tumbuh menjadi anak-anak jalanan. Ya, kemudian belum lagi karena tidak ada pantauan dari orang tuanya, maka dia akan berbuat sesuka hatinya. Ya, ditambah lagi dengan lingkungan yang tidak bukan lingkungan yang sehat, begitu bukan lingkungan yang baik, ya, itu akan memperparah karakter dari si anak ini, maka kemudian terjadilah ya fenomena munculnya kenakalan pada anak. Nah ini yang kemudian ya harus dipahami oleh para orang tua ya, jangan sampai kemudian hal seperti ini terjadi ya. Dan pada akhirnya nanti yang susah ya kita juga sebagai orang tua ya.
nanti si anak ini akan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara di depan Allah sebagai hakim. Katakanlah dia divonis masuk ke dalam neraka karena kekafiran, kejahatan dan sebagainya, begitu dosa dan kemaksiatannya, maka dia kan diberikan hak untuk berbicara, membela diri gitu ya. Maka yang harus kita takutkan adalah ketika anak ini mengatakan, ya Allah, aku ini divonis masuk ke dalam neraka karena segala kejahatan yang telah aku lakukan, sesungguhnya tidak jauh dari apa yang dilakukan oleh orang tua saya. Nah, dia buka suara tentang ayah ibunya. Saya besar dalam keadaan tidak didampingi oleh seorang ayah, karena ayah dan ibu saya bercerai ketika saya masih kecil, sehingga saya tidak mendapatkan kasih sayang, hak dan perhatian sebagaimana layaknya seorang anak mendapatkan perhatian dari ayahnya. Nah, gitu. Nah, kan jadi persoalan. Dipanggil nanti ayahnya. Betulkah ini anak kamu? Betulkah kamu ya itu tuh. Ya, betulkah pengaduan dan sebagainya. Dan Allah adalah hakim yang maha adil. Seandainya ada kezaliman dari sisi kita, kelalaian dari sisi kita sebagai ayahnya, sebagai ibunya, maka kelalaian, kezaliman itu akan ditebus dengan segala kebaikan yang kita miliki. Kebaikan kita habis, ya, dosa si anak itu kita dilimpahkan kepada orang tuanya sebatas kelalaian itu tadi. Maka ya, yang tadinya katakanlah kita divonis masuk surga, bisa jadi kemudian harus mampir dulu ke neraka. Ini harus kita pahami. Nah, oleh karena itu sahabat hadirin yang dirahmati Allah, ya, di Islam sebagai sebuah agama yang sempurna, ini memerintahkan kepada setiap orang tua untuk memenuhi hak satu sama lain sehingga mereka tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang akibatnya menjerumuskan seseorang kepada yang haram, ya. Jadi supaya perceraian ini tidak terjadi begitu, kemudian anak-anak juga bisa terpantau, ya, tidak tumbuh menjadi anak-anak yang nakal. Ya, sebetulnya dalam Islam sudah ada, ya, ajaran-ajaran yang pada prakteknya ketika diamalkan, insya Allah ini akan menekan, ya, potensi-potensi keributan yang biasanya akan membawa seseorang kepada perceraian, ya gitu. Ya, kadang ada keluarga yang cukup secara materi tapi sering ribut, sering bertengkar, pada akhirnya kemudian pecah, cerai, gitu ya. Ini yang harus kita pahami. Jadi ada praktek-praktek amalan perbuatan-perbuatan hak dan kewajiban yang harus dipahami oleh kedua belah pihak, suami dan istri. Dalam hal ini Dr. Nasir Ilwan menyebutkan ada 8 hal yang harus diperhatikan oleh pasangan suami istri. 3 untuk istri, 5 untuk suami. Ya. Jadi 3-nya untuk istri, yang 5 untuk suami. Ya, karena kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, laki-laki itu berkuasa atas perempuan. Lebih kuat dari perempuan, maka kewajibannya ada 5, ya. Di dalam sini, ya. Sementara bagi perempuan cukup 3. Apa yang disebutkan oleh Dr. Nasir Ilwan terkait dengan hak dan kewajiban, ya, yang harus dipenuhi oleh suami dan istri sebagai sebuah pasangan dalam rumah tangga, begitu ya. Yang pertama, ya ini ditujukan kepada para istri, ya, taat kepada suami dengan baik. Nah, ini kita bicara bagaimana menekan perceraian, ya, sehingga kemudian kita bisa bisa mencegah potensi kenakalan pada anak-anak. Yang pertama, ya taat, ya, seorang istri harus taat, ya, dengan baik kepada suaminya. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan juga Imam At-Tabari, ya, beliau mengatakan pernah satu ketika ada pada masa Nabi SAW, ya, kaum wanita berkumpul, kemudian mereka mengutus salah seorang di antara mereka kepada Rasulullah untuk bertanya kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ya, kata utusan wanita ini, aku adalah seorang utusan dari wanita yang diutus kepadamu. Ya, jihad hanya diwajibkan kepada kaum laki-laki. Ya, jika mereka menang, mereka akan diberi pahala. Dan jika mereka gugur, mereka akan menjadi syahid, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan diberi rezeki, ya, di sisi Allah, gitu. Sedangkan kami kaum wanita hanya melayani mereka.
adakah pahala bagi kami dari jihad itu? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sampaikan pesan ini kepada wanita-wanita yang engkau temui, bahwa menaati suami dan melaksanakan haknya sama pahalanya dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, hanya saja sedikit sekali di antara kalian yang melakukannya. Nah, jadi memang Rasulullah sudah punya prediksi ya, bab ketaatan istri kepada suami ini memang bab yang berat. Bab yang berat begitu. Rasulullah sudah katakan, jadi kalau kalian ya kaum wanita ingin mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ya taati suami, penuhi hak-hak suami, ya, penuhi hak-hak suami, ya, dan taatinya ya, menaati suami dan melaksanakan hak-haknya, kata Rasulullah SAW. Ya, kalau seorang wanita taat kepada suaminya, ya, tentu taat ini dalam koridor ketakwaan, ya, bukan kemaksiatan. Ya, ketika suaminya sudah memberikan perintah arahan, lalu kemudian dia menaatinya, ya, lalu kemudian dia memenuhi hak-hak suaminya, maka kata Rasulullah SAW, dia akan memperoleh pahala sebesar pahala orang yang berjihad. Tapi sayang, kata Rasulullah, hanya sedikit sekali di antara kalian yang melakukannya. Jadi persentase wanita yang taat kata Rasulullah sedikit gitu ya. Yang kedua, ya, apa yang harus dilakukan, apa hak dan kewajiban suami istri, ya. Bagi istri yang kedua adalah istri menjaga diri dan harta suaminya. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbirukum bi khairi ma yaknizur rajul, ya. Ketahuilah sesungguhnya aku akan memberitahukan kepada kalian, ya, tentang sebaik-baik simpanan, ya, lelaki atau suami. Apa itu? Al-mar'atus salihah, ya, wanita yang salihah atau istri yang salihah. Nah, itu sebaik-baik simpanan bagi seorang suami. Ya. Apa itu wanita salihah, ya, yang disebut Nabi SAW? Idza nazara ilaiha sarathu. Ya, kalau si suaminya melihat, ya, memandang si istri, ya, maka kemudian istrinya itu menyenangkan pandangan suaminya. Jadi kalau suaminya melihat, ya, maka suaminya merasa bahagia, ya, ketika dia melihat istrinya, ya, menyenangkan pandangannya. Wa idza amaraha, ya, ketika si suami menyuruhnya melakukan sesuatu, ata'athu, maka kemudian dia menaatinya. Wa idza ghaba anha, apabila ia pergi, ya, suaminya pergi dari sisinya, katakanlah mungkin cari nafkah, kerja dan sebagainya, hafizathu bimalihi wa nafsiha, maka kemudian wanita yang salehah ini, ya, berusaha mampu menjaga harta, ya, harta yang dimiliki oleh suaminya, ya, harta yang menjadi nafkah bagi dirinya, ya. Wa nafsiha, dan juga menjaga kehormatan dirinya. Jadi ciri wanita yang salehah yang merupakan sebaik-baik simpanan bagi seorang lelaki adalah 3 tadi, ya, ya. Ciri-cirinya apa? Ya, kalau dilihat nyenengin, ya, ya, artinya bisa jadi secara tingkah laku, sopan santun, penampilan, ya, ya, selalu menyenangkan pandangan suami, ya. Kemudian yang kedua, ya, kalau diperintah dia taat. Apa saja yang diminta oleh suami, ya, dalam tanda kutip tentu kita berpatokan kepada ketakwaan, ya. Kalau perintahnya sudah maksiat, ya nggak boleh. Apa saja, ya, perintah, ya, yang diberikan kepada istrinya, maka kemudian dia menaatinya, ya, melakukannya. Dan ketika suaminya pergi, dia berusaha untuk menjaga kehormatan diri dan juga harta, ya, yang ada di dalam keluarganya. Itu ciri wanita yang salehah. Nah, ini yang kemudian harus diperjuangkan oleh seorang istri. Yang ketiga, ya, istri tidak menolak ajakan suaminya jika ingin menggaulinya. Ini bab penting juga bagi para istri, ya, untuk menekan, ya, kemungkinan terjadinya perceraian, karena banyak kasus, ya,
pertengkaran karena istri menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan seksual. Nah, ya. Ini harus dipahami. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza da'a rajulun imra'atahu ila firashihi fa'abat an tajzi ilaihi, fabata ghadban 'alaiha la'anat hal malaikatu hatta tusbiha." Kata Rasulullah SAW, "Idza da'a rajulun imra'atun ila firashihi," kalaulah seorang suami, ya, kalau ada seorang suami memanggil istrinya untuk datang ke tempat tidurnya, maksudnya untuk melakukan hubungan seksual begitu ya. Fa'abat, lalu kemudian si perempuan yang menolak ya atau enggan ya, enggak mau lah gitu ya. Fa'abat an taji ilaih, ya, tidak mau untuk memenuhi panggilannya. Apa kata Rasulullah SAW? Fabata ghadban 'alaiha, ya, maka kemudian dalam fa'abata ghadban 'alaiha, lalu kemudian si suaminya marah. Ya, jadi istrinya nolak, ya, kemudian suaminya marah begitu ya. Karena penolakan itu, maka kemarahan suaminya itu akan mengundang apa? La'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Maka kemudian kemarahan suami itu akan menyebabkan laknatnya dari para malaikat kepada wanita tersebut sampai waktu subuh. Jadi mungkin ya, ini kalau statusnya ini berarti kan misalnya malam gitu ya, suaminya manggil, ya istrinya nggak mau, nah suaminya gondok begitu ya, marah dalam hatinya, maka kemudian ya si istri itu ya yang tidur dalam keadaan mendapatkan kekesalan suami gitu ya, tidur dalam keadaan itu, jadi suami kesel sama dia gara-gara ditolak ya untuk menggaulinya, maka selama itu malaikat melaknat. Malaikatnya doanya manjur ya ucapannya manjur. Bayangkan ya, kita dilaknat oleh zat ya, oleh makhluk yang doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini harus menjadi sebuah kekhawatiran bagi kita. Enggak akan ada keberkahan begitu ya bagi seorang wanita yang pernah dilaknat oleh malaikat dalam tidurnya. Nah, ini harus jadi perhatian bagi kita. Nah, itulah ya 3 hal yang harus ditaati yang harus diperhatikan oleh istri agar kemudian tidak terjadi perceraian di dalam rumah tangga. Yang pertama, taat kepada suami dengan baik ya. Yang kedua menjaga ya kehormatan diri dan harta. Yang ketiga ya berusaha tidak menolak ajakan suami ketika ingin menggaulinya atau ingin berhubungan seksual. 3 itu aja ya. Nah, 5 laginya ya, yang 8 ini yang harus dilakukan oleh para suami agar kemudian tidak terjadi perceraian di dalam rumah tangganya. Apa itu? Suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Ini sebagaimana yang Allah perintahkan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-233. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban bagi para ayah memberikan makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang baik, dengan cara yang diketahui, dengan cara yang umum ya, yang ma'ruf. Nah, diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqullah fi nisa," ya. Kata Rasulullah SAW, "Ittaqullaha fi nisa," ya, bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan wanita. Fa innakum akhaztumuhunna bi amanatillah. Karena sesungguhnya kalian ya menggaulinya atau melakukan hubungan seksual ya dengan perempuan itu bi amanatillah ya. Sebagai sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian telah menghalalkan kemaluan faraj ya, atau kemaluan istri-istri kalian itu bi kalimatillah, dengan kalimat Allah. Kan kita waktu nikah itu kan disaksikan ya, dipersaksikan dengan Allah. Biasanya kita baca syahadat ya, asyhadu an la ilaha illallah di depan penghulu ya. Itu kan kita mempersaksikan pernikahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
sebelum melakukan hubungan seksual juga kita berdoa begitu ya. Dan Allah lah yang menghalalkan persetubuhan antara suami dengan istri gitu kan. Makanya kalimatnya wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah gitu ya. Kalian telah menghalalkan ya hubungan seksual itu dengan kalimat Allah. Walahunna alaikum rizquhunna, maka kemudian kata Rasulullah SAW, karena itu kewajiban bagi kalian para suami ya, rizquhunna, memberinya nafkah rezeki ya, wa kiswatuhunna, dan memberinya pakaian ya, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Jadi ini penekanan ya dari Rasulullah SAW. Allah sudah menegaskan bagi para ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan ya, memberikan sandang dan pangan yang kepada para istri dengan cara yang ma'ruf. Nah ini ya kewajiban bagi suami. Yang berikutnya, kewajiban bagi suami hendaknya memusyawarahkan segala urusan rumah tangga dengan istrinya. Ya. Jangan mentang-mentang kepala rumah tangga kemudian mengabaikan musyawarah. Karena istri juga manusia, punya perasaan, anak-anak juga manusia, punya perasaan, maka segala keputusan harus dimusyawarahkan menimbang mengingat perasaan yang mereka miliki. Sebagaimana kita ketika kita tidak diajak bicara dalam satu hal ya, tahu-tahu kita harus menjalankannya, pasti kita juga merasa bingung ya, bahkan bisa jadi disakit hati gitu. Nah, para istri juga sama, ketika suami punya keputusan, punya keinginan, punya hajat, punya cerita, punya usaha, punya apa, dan ingin mengeksekusinya, musyawarahkan dulu dengan para istri, terutama kalau itu menyangkut ya, ada sangkut pautnya dengan istri begitu kan ya, nafkah, mungkin nafkahnya jadi berkurang gara-gara suami mungkin ya ngumpulin buat modal usaha, nah kan harus dikasih tahu ke istrinya. Ya, jadi segala hal terlebih yang menyangkut ada sangkut pautnya dengan istri harus dimusyawarahkan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda ya, amirun nisaa fi banatihinna. Nah, kata Rasulullah SAW, bermusyawarahlah ya dengan istri-istri kamu tentang putri-putri kamu. Jadi sampai dalam urusan ya, anak-anak kita ya, para anak perempuan ya, Rasulullah SAW menyuruh ya, kita para suami, Anda para suami untuk bermusyawarah dengan istri. Mengasih nama, tanya, ya musyawarah. Pokoknya kalau ada bab kehidupan rumah tangga, nah ini harus dimusyawarahkan dengan istri. Ya. Kemudian yang ketiga, kewajiban suami. Kewajiban suami gini ya untuk diperhatikan agar menekan ya kemungkinan terjadi perceraian adalah dilarang melihat kekurangan istri. Nah, menurut Dr. Abdullah Nasi Olwan, beliau mengatakan seorang suami hendaknya tidak selalu melihat kekurangan istrinya, apalagi jika istrinya memiliki kelebihan yang bisa menutupi kekurangannya tersebut. Nah, diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, la yafruku ya, ay yabghadu ya, mu'minun mu'minatin. Nah, janganlah seorang laki-laki yang beriman membenci seorang wanita yang beriman. In kiraha minha khalqan radiya minha akhar. Apabila ia tidak menyukai sebagian darinya, maka ia akan menyukai sebagian lainnya. Jadi maksud hadis ini adalah secara spesifik ya Rasulullah menegaskan, ya, jangan lihat kekurangan yang ada pada dirinya, kemudian kekurangan itu membuat kita menjadi benci. Ya. Tapi kata Rasulullah SAW sebaliknya apa? Lihatlah segala sesuatu yang ada pada diri istri kita yang kira-kira menyebabkan kita suka kepada dia. Nah, gitu ya. Jadi jangan lihat sisi buruknya, sisi kekurangannya, sisi negatifnya dari istri-istri kita, tetapi lihatlah apa yang kemudian ya menjadi sebab kita mencintai dan menyukainya. Ya kalau kita tanyalah, kalau saya tanyalah mungkin ya kepada para suami, kenapa mau menikahi ya gitu kan?
Kenapa bisa jadi istri kan begitu? Ya, tentu ada jawabannya ya. Kalau ditanya apa yang disukai dari istri, ya dari istri kita ketika dulu mau menikah ada kan, pasti ada. Dan itulah yang kemudian kita pandang kembali, kita lihat lagi, ya kita perbesar ya sudut pandangnya ya dari diri kita kepada istri kita, sehingga kemudian hal-hal yang sifatnya kurang, yang kemudian kita tidak sukai, membuat kita marah dan sebagainya, itu kemudian tidak terlihat, kita lupakan karena kita asyik dan sibuk ya melihat ya dan mengembangkan, mengelola ya kelebihan-kelebihan yang ada pada istri kita, yang selama ini kemudian menjadi pemicu ya tumbuhnya rasa cinta kepada istri kita. Ya mungkin oke lah ya secara fisik tidak begitu cantik tapi ternyata dia sabar ya, ternyata dia rajin ya membantu suami, ternyata dia perhatian dengan orang tua kita, ternyata dia ya pandai mengajari anak-anak. Itu sudah cukup tuh ya untuk kemudian kita perbesar daripada kemudian kita melihat kekurangannya ya, kecerewetannya misalnya apalagi ketidakmampuannya begitu di dalam mengurus bisnis ya. Ya mungkin dia nggak bakat di bisnis tapi dia punya bakat besar di dalam itu tadi ya, mengelola rumah, setiap kita pulang rumah bersih, itu udah bagus ya. Ya, kalau kemudian gara-gara dia kita percaya ngurus bisnis kemudian kita tertipu ya yang diingat-ingat lagi lah ya yang jelek-jelek itu. Tapi lihatlah yang baik-baik dari istri kita. Ini saran dari Dr. Nasiolwan. Yang keempat ya, bagaimana apa yang harus dilakukan oleh para suami agar kemudian bisa menekan angka perceraian? Perlakukanlah istri dengan baik. Nah, ya. Seorang suami ya harus memperlakukan istrinya dengan baik, dengan lemah lembut, dengan senantiasa bersenda gurau dengan dia. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, mu'ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahi fihi khairan katsira. Ya, dan bergaulah kalian dengan para istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka maka bersabarlah, karena bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Nah, jadi Allah saja ya, meminta kita untuk apa? Untuk melihat sisi baik para istri. Ya. Karena bisa jadi ya, kekurangan-kekurangan dalam diri mereka yang membuat kita marah, tidak suka. Ternyata ada banyak sisi-sisi baik ya, pada diri istri kita yang kemudian itu bisa kita dapatkan. Jadi sisi positif yang Allah ingin kita lihat dari sisi kita, bukan sisi negatifnya. Dan kemudian ya karena itu Allah perintahkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bergaulah dengan istri dengan cara yang baik. Ya. Ya, jangan sampai dengan istri tetangga, dengan istri orang kita bisa bergaul dengan baik, ya ngomongnya lembah lembut, tapi begitu ngomong dengan istri kita kasar. Nah ini aneh. Ya. Justru istri kita yang lebih berhak untuk mendapatkan perlakuan lemah lembut daripada orang lain. Istri kita yang lebih berhak untuk mendapatkan candaan, senda gurau, ya guyonan yang membuat dia bahagia, tersenyum daripada orang lain. Ya, ada kan tipikal suami kalau udah ketemu teman-temannya, wah, ya bikin ngakak, bikin happy, nggak rame lah begitu. Tapi sampai ke rumah ketemu istrinya diem aja, sehingga seolah-olah ya, rumahnya tidak ada keceriaan. Nah ini tidak boleh. Ya. Ini harus dipahami. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim bahwa Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang-orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Jadi berbuat baik kepada keluarga, kepada istri itu sunnah Rasulullah SAW. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan, innahu alaihi salatu wassalam kana yuri sayyidata Aisyah radhiyallahu anha al-la'ba fi bahatimil masjid. Fayad'u kaffahu 'ala al-bab
wa yamudu yadahu wa tad'u wajhaha ala katfih. Rasulullah memperlihatkan satu permainan kepada Sayyidah Aisyah di dalam halaman masjid. Beliau meletakkan telapak tangannya di atas pintu dan mengulurkan tangannya, dan Sayyidah Aisyah meletakkan wajahnya di atas bahu beliau. Nah, ini menggambarkan bagaimana kemesraan Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah, bagaimana Rasulullah memperlakukan Sayyidah Aisyah dengan begitu lemah lembut dan penuh dengan romantisme. Imam Bukhari juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minin iman ahsanuhum khuluqa wa latafahum bi ahlihi. Ya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya dan paling berlemah lembut di antara mereka terhadap keluarganya. Nah, ini kata Rasulullah. Abu Daud dan An-Nasai meriwayatkan innahu alaihi salatu wassalamu kana yusabiqu sayyidat Aisyah radhiyallahu taala anha fasabaqathu marratan wa sabaqaha fi ba'dil ayyam faqala hadhi bitilk. Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah SAW pernah berkejar-kejaran, ya, berlomba lari begitu, ya, bersama dengan Sayyidah Aisyah. Kadang Sayyidah Aisyah bisa mendahului Rasulullah SAW, dan pada hari berikutnya beliau mendahului Sayyidah Aisyah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ini untuk menebus kekalahan kemarin. Ya. Jadi itulah yang terjadi pada Rasulullah SAW. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh para suami. Jadi buatlah bagaimana istri kita merasa berbahagia ketika dia berada di sisi kita sebagai para suami. Itu bagian dari sunnah Rasulullah. Dan yang ke-8, ya, yang menjadi kewajiban bagi para suami agar kemudian kita bisa menghindarkan perceraian adalah membantu istri dalam melaksanakan pekerjaan rumah tangga. Nah, ini yang harus kita pahami dan kadang menjadi hal yang sering dilalaikan oleh para suami, ya. Suami kadang merasa cukup, ya, dengan mencari nafkah, mencari uang, bekerja di luar rumah, ya, dan kemudian mengabaikan bagaimana lelahnya istri, ya, menyelesaikan urusan rumah tangga. Seolah-olah suami sudah merasa cukup, ya, menjadi tulang punggung keluarga dengan mencari nafkah, dan kemudian mengabaikan bagaimana sibuknya seorang istri bekerja di dalam rumah. Intinya apa? Ya, intinya ya sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bantulah istri, ya, meringankan pekerjaan rumah tangganya. Walaupun hanya 1 atau 2 pekerjaan yang biasa dikerjakan istri diambil alih oleh suami. Ya. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dan yang lainnya bahwa Sayyidah Aisyah ditanya tentang pekerjaan Rasulullah SAW ketika sedang berada di rumah. Apa kata Sayyidah Aisyah? Kama yasna'u ahadukum yasilu hadha wa yahuttu hadha wa yahzimu fi minhati ahlihi wa yaqta'u lahunna al-lahma wa yakumul baita aw yaknisuhu wa yu'inul khadima fi khidmatihi. Ya, sebagaimana yang dikerjakan oleh salah seorang di antara kamu, yaitu beliau membuang dan meletakkan sesuatu, membuang sampah, maksudnya beres-beres begitu, ya. Kemudian membantu pekerjaan keluarganya, ya, kalau istrinya nyuci, ya Rasulullah bantu. Ya, kalau kemudian apa lagi? Membantu memotong daging untuk istri-istrinya. Kalau lagi masak dibantu oleh Rasulullah SAW, yang memotong daging gitu. Wayakni suhu, ya, atau menyapu rumah, ya, mengepel rumah, dan membantu pembantu rumah tangga di dalam pekerjaannya. Tidak hanya istrinya, ya, kalau khadimahnya lagi kerja dan kerjaan itu agak berat atau mungkin lagi banyak gitu, ya Rasulullah kemudian mengulurkan tangannya membantu mereka. Nah, itulah hak terpenting yang telah diwajibkan oleh Islam kepada para suami istri, dan hal inilah yang kemudian harus menjadi bagian dari hak-hak yang nyata dan yang adil. Maka ketika suami istri melaksanakan hak-hak tersebut, maka akan menjadikan kesepakatan menggantikan perpecahan dan perceraian. Kecintaan menggantikan kebencian. Keluarga juga akan mendapatkan nikmat kehidupan yang sempurna berupa kebahagiaan dan kemantapan. Suami dan istri tidak lagi akan membincangkan segala sesuatu yang mengusik kejenihan rumah tangga dan membincangkan segala sesuatu yang bisa menyakiti satu sama lainnya. Kalaulah yang 8 tadi itu, ya, 3 untuk istri, 5 untuk suami, dikerjakan oleh masing-masing, ya, dipenuhi oleh masing-masing, maka insya Allah, ya,
tidak akan ada muncul perceraian. Seandainya keributan tidak bisa dihindari, ya, percekcokan tidak bisa dihindari antara suami dan istri, ada beberapa langkah yang harus kita tempuh sebelum ya pada akhirnya kemudian bercerai. Apa itu? Yang pertama, memberikan peringatan dan petunjuk. Ketika suami istri ya punya hal-hal yang dianggap salah, istri punya kesalahan, suami punya kesalahan, maka masing-masing pihak ya jangan buru-buru ya menggugat cerai, tetapi kasih tahu dulu, berikan peringatan, berikan petunjuk bahwa apa yang dikerjakannya salah. Suaminya suka main judi, kasih tahu, bang, judi itu haram nih. Kalau nggak bisa ngomong gitu, setelin ceramah-ceramah ustadz tentang judi. Nggak bisa juga panggil ustadz ke rumah, ya. Panggil guru ngaji dia, panggil teman baik dia, suruh nasihatin. Ya. Gimana caranya, begitu kan? Kemudian nggak juga mempan berpisah ranjang. Ya. Pisahkanlah ranjang, ya berpisahlah ranjang. Kalau istri melihat suaminya kurang ajar, ya terlibat dengan maksiat dan kesalahan, ya istri minta ya pisah ranjang aja. Ya nggak bisa bang, tidur sama abang dulu deh. Atau suami ya melihat istrinya juga sama, melakukan kesalahan-kesalahan yang udah dinasihatin masih juga begitu, ya bilanglah mas istri, hari ini abang nggak bisa tidur sama kamu, abang mau pisah ranjang dulu. Gitu ya. Mudah-mudahan dia sadar, ya, suami sadar, itu istri juga sadar. Nah kalau juga nggak sadar, nah bagi para suami ya ini ada satu hal yang bisa dilakukan, apa? Memukul tanpa melukai. Memukul itu dalam artian sebetulnya bukan memukul untuk menyakiti ya, tapi memukul dengan kasih sayang. Karena ada orang tua kan mukul anak, tapi mukulnya dengan kasih sayang, beda ya. Mukul dengan kasih sayang dengan mukul dengan kebencian itu beda. Ya, kita tahu bahwa ini adalah ibu dari anak-anak kita. Kalaupun kita akan pukul, dasar adalah sayang kepada dia. Maka kemudian yang dipukul bukan bagian yang kemudian bisa menimbulkan cedera ya, seperti wajah. Tidak boleh ya, tetapi bagian betis ya, mungkin tapak tangan atau mungkin bagian bokong, nah itu masih aman ya. Tapi kalau udah bagian depan ya, wajah, dada, perut ya, perut itu nggak boleh dipukul. Itu tidak boleh dipukul. Jadi yang boleh pun dipukul ya, itu pun mukulnya bukan untuk melukai, tetapi untuk memberikan peringatan. Deketin betis dia, pukul betis dia, pok gitu ya. Atau mungkin bokong dia, pukul ya. Kamu gimana sih? Nah, itu kalau ketika kita memukulnya dengan niat memberikan peringatan, itu sampai ke hati dia kok. Apalagi suami yang nggak pernah mukul gitu ya. Ketika kemudian istri suaminya memukul, istri tahu, oh berarti saya ini betul-betul sudah melampau gitu ya. Sehingga saya harus sadar. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Sa'ad bahwa Sayyidah Aisyah pernah berkata, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi imra'atun qattun wala khadiman wala daraba syai'a qattun illa ayyujahida fi sabilillah. Belum pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukul seorang wanita dengan tangannya, tidak pula memukul dengan pembantunya, dan tidak pernah memukul satu sama lain kecuali dalam rangka berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ya, ini alternatif yang kalau bisa dihindari ya. Rasulullah SAW nggak suka mukul orang, ya, apalagi mukul istrinya. Tapi itu disyariatkan, dibolehkan. Itu tadi ya, kalaupun terpaksa memukul, bukan memukul karena kebencian dan kemarahan, tetapi memukul karena kasih sayang kepada mereka. Khawatir mereka masuk ke dalam neraka, khawatir muncul perceraian, begitu ya. Dan itu pun bukan untuk melukai, tetapi untuk mengingatkan saja. Dan memukulnya juga tidak pada bagian yang melukai. Ibnu Sa'id juga meriwayatkan ya, indama sakat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam imra'atun daraba zawjiha qala li zawji ya yadhillu ahadukum yadribu imra'atuhu darbal abd thumma yadhallu yu'anikuha wala yastahi. Ketika ada seorang wanita yang dipukul suaminya mengadu kepada Nabi, kemudian beliau bersabda kepada suaminya, masih saja salah seorang di antara kamu memukul istrinya seperti memukul budak, tetapi masih saja ia memeluknya dan tidak merasa malu.
Jadi ini opsi terakhir. Mukul itu opsi paling akhir. Itu pun itu ya, bukan memukul seperti kata Rasul tadi, memukul seperti budak ya. Ya Rasul tuh heran begitu, ada loh, kok ada ya suami yang mukul istri kayak mukul maling gitu ya. Sampai bengap-bengap, tapi kemudian ketika syahwatnya naik, dia peluk istrinya, dia pergaul istrinya, tanpa merasa malu gitu, pernah mukul. Ya Rasul sampai heran begitu. Maka karena itu ya opsi memukul ini bukan opsi yang utama, tetapi opsi yang paling akhir yang sebisa mungkin kita hindari. Terakhir, kalau misalnya dia ya masih juga membantah ya, kemudian masih juga tidak meluruskan kesalahan-kesalahannya, maka yang terakhir adalah menyerahkan urusan kepada hakim. Ya gugatlah ya ke pengadilan untuk kemudian dilakukan proses. Proses yang sebagaimana mestinya pengadilan agama. Biasanya ada islah, diusahakan islah dulu. Kadang-kadang mungkin kalau udah hakim yang manggil ya, hakim yang menasihati sebelum ketok palu begitu, perempuan atau suami sadar. Banyak kok ya istri-istri yang kemudian menyadari kesalahannya ketika sudah berada di mahkamah. Ya, udah suasananya udah beda gitu ya. Padahal dinasihatin sama suaminya, sama temennya, sama gurunya, sama orang tua yang nggak mempan. Tapi begitu di hadapan hakim, suasana pengadilan gitu ya, maka kemudian muncul kesadaran, mau nangis. Banyak suami juga banyak begitu. Sebelum sampai ke pengadilan kadang-kadang itu tadi ya nggak mau berubah, tetapi begitu sampai di pengadilan, ya, suasananya berubah. Suasana berbeda, kemudian suami sadar, oh ini nggak main-main rupanya. Ya. Apalagi kalau hakimnya bijak, ya hakimnya itu mampu ya menggugah kesadaran bahwa yang kita upayakan adalah bagaimana menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan jangan sampai kemudian lahir dari keluarga kita anak-anak yang nakal, kan begitu? Ya, karena kenakalan anak itu nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat oleh orang tuanya. Ya, kalau dia nakalnya udah balik ya, udah lepas dari orang tuanya itu lain cerita. Tapi kemudian dia nakal ketika dia balik, ketika dia sebelum balik, itu yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya anak-anaknya fitrahnya baik ya. Fitrahnya baik ya. Cuman orang tuanya lah ya yang kemudian memberikan warna atas kebaikan atau keburukan yang ada pada diri anak. Oleh karena itu sahabat hadirin yang dirahmati Allah ya, dimanapun Anda berada, ini harus kita upayakan ya, dalam rangka mencegah perceraian di dalam rumah tangga kita, yang pada akhirnya kita bisa mencegah ya kemungkinan munculnya ya fenomena kenakalan ya pada anak-anak kita ya, wabil khusus ya bagi pasangan-pasangan yang sekarang mungkin dalam kondisi dan keadaan di ujung tanduk gitu. Selagi masih memungkinkan untuk rujuk, untuk damai, untuk baik ya, buat dah itu ya, sepakat itu. Jadi jangan cerai begitu ya. Tetapi ketika kemudian harus cerai juga ya, maka pastikan bahwa anak-anak ya yang ada di dalam keluarga ini jangan sampai mereka tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang nakal. Ya, ini konsekuensi. Jadi kerjanya jadi ribet begitu ya. Ya, memang sih ya kita tidak nafikan bahwa perceraian juga bisa menjadi solusi, tapi kan tidak semua. Ya. Hanya kasus-kasus tertentu yang memang solusinya adalah perceraian. Misalnya suaminya murtad atau istrinya murtad, kan nggak ada solusi kalau selain cerai gitu ya. Udah kekeh ya si suami dengan pendiriannya ya, dia pindah agama, dia murtad, dia melakukan kesyirikan. Nah, istri kan ya harus menyelamatkan diri begitu, akidah dan sebagai anak-anaknya. Maka solusinya ya cerai. Tapi kalau bukan itu ya masih sama akidahnya, masih sama pemahamannya, masih ada tekad untuk hidup baik ya di dalam rumah tangga, maka itu yang kita perjuangkan. Demikian sahabat hadirin yang dirahmati Allah, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah
itu semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilafan saya pribadi. Saya Kenji pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.